Pemerintah saat ini tengah menggencarkan yang namanya Koperasi Merah Putih. Semangatnya, koperasi ini bisa menghidupkan aktivitas perekonomian di desa. Nah, seperti apa aktivitas perekonomian dan rencana pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Balai Karangan, salah satu desa di wilayah terdepan Indonesia di Kabupaten Sanggau. Untuk ngobrol-ngobrol soal tersebut, saya sudah bersama dua narasumber saya. Yang pertama adalah Pak Erzan Umar, ini merupakan Siap. Kepala Desa Balai Karangan. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang berikutnya adalah Bapak Imron Rosadi, ini merupakan Ketua Koperasi Desa Merah Putih Balai Karangan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat tuh. Baik. Ini kalau ngobrolin soal koperasi tentu tahu betul ini sama beliau ini. Pak, tapi sudah punya ini belum Pak? Sudah punya gambaran belum Pak? Koperasi Merah Putihnya akan seperti apa ini Pak Ketua? Ya, kalau secara gambaran sih insya Allah sudah ada, Bu. Sudah ada? Iya, Ntar namun dulu Pak kita diceritakannya. sementara ini kita masih pada fokus kepada aturan atau juga yang menyangkut dengan masalah legalitas. Legalitas koperasi sendiri, karena koperasi Merah Putih berbeda dengan koperasi-koperasi yang lainnya. Oke. Ini merupakan program pemerintah yang harus kita benar-benar jalankan secara utuh. Baik. Iya. Baik, kita tanya dulu ini kepada Ketua Pembina apa pengawas ya Pak? Pengawas. Nantinya pengawas. jalannya Koperasi Merah Putih di Desa Balai Karangan ini ada Kepala Desa Balai Karangan Pak Erzan Umar. Pak, mungkin sudah pernah dapat bocoran dari dinas, dari pemerintah di tingkat atas. Sebenarnya kenapa sih Pak harus membentuk Koperasi Merah Putih, apalagi kemarin kayaknya diburu-buru banget gitu Pak, semua desa harus membentuk Koperasi Merah Putih. Seperti apa sih Pak? Ya, saya pikir ini merupakan mungkin salah satu dari programnya pemerintahan Republik Indonesia yang baru ya, Bapak Presiden kita yang mulia Bapak Prabowo itu menginisiasikan agar di seluruh desa Indonesia ini memiliki lembaga usaha yang membentuk koperasi. Dan di tahun ini kewajiban kita, terutama di Sanggau ini dan mungkin umumnya di Indonesia, kita diwajibkan di tahun ini sudah membentuk semuanya koperasi Desa Merah Putih. Dan di Balai Karangan sendiri telah terbentuk beberapa minggu yang lalu, dan saat ini sedang proses penerbitan akta notaris sebagai legalitas badan hukumnya. Ini memang salah satu program spektakuler Bapak Presiden untuk bagaimana nanti mudah-mudahan melalui koperasi ini bisa menjadi salah satu pilar utama untuk membangun ekonomi rakyat masyarakat di desa kita ini. Lewat koperasi membangun kebersamaan, membangun potensi-potensi ekonomi yang nantinya bisa membawa dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Saya pikir mungkin itu tujuan utamanya. Tapi sudah ada rencana belum Pak? Nanti ketika dia beroperasi ini Pak akan seperti apa nih Pak? Jenis usaha yang akan dijalankan Pak? Saya pikir koperasi desa ini dibentuk, diinisiasi secara khusus ya oleh pemerintah Republik Indonesia ini, dan tentu ini akan ada nanti regulasi khusus terkait dengan koperasi Desa Merah Putih ini. Mungkin misalnya tata cara atau bagaimana nanti ke depannya regulasi-regulasi, dan sekarang ini masih dalam kita di bawah ini masih menunggu kira-kira regulasinya nanti seperti apa untuk kedepannya, karena hingga sampai saat ini kita masih dalam tahap diwajibkan untuk membentuk dulu. Nah, untuk pembentukan dan kedepannya bagaimana nanti koperasi ke depan, tentu kita berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di atas kita, terutama kementerian terkait, Kementerian Koperasi, dan mungkin kalau di daerah itu melalui dinas koperasi yang ada di daerah sebagai pembina secara langsung instansi terkait untuk koperasi kita yang ada di desa. Saya baru baca berita beberapa hari yang lalu Pak Budi Ari, Pak Menteri Koperasi,
itu sudah mengatakan bahwa pengurus ini boleh loh Pak, sudah boleh mengajukan modal nih Pak ke Himbara. Sudah sampai nih Pak infonya ke Desa Balai Karangan Pak? Iya, tentu Pak Menteri bicara seperti itu menyampaikan informasi. Nah, informasi. Kalau kita ini sebagai pelaku atau sebagai pelaksana ini tetap akan menunggu regulasinya. Oh belum, berarti ya Pak ya? Menunggu regulasinya dan saat ini kita masih fokus kepada pembentukan dan legalitas koperasi saja. Baru sekedar Ya. sampai ke pembentukan ya Pak? Ya, baru sampai ke pembentukan. Sambil nanti menunggu regulasi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri. Dan salah satunya adalah yang membentuk dari pihak desa ya Pak? Ya. Oke, salah satu yang terbentuk adalah Pak Imron Imron, ini bersama rekan-rekannya di Rekan-rekan yang lain, kepengurusan ya, Pak. ya, Ramai Pak pengurusnya ini Pak? Pengurus ramai. Pertama ketua kan, pasti wajib setiap lembaga itu harus ada ketua, harus ada sekretaris, Oke. harus ada bendahara, Seksi terus bidang. nanti anggota koperasi dan mungkin nanti akan ada bidang-bidang tertentu di dalam koperasi. Tergantung nanti ke depannya apa yang akan kita mungkin usahakan sesuai dengan potensi desa kita yang ada, yang bisa kita angkat untuk yang bernilai ekonomi. Nah itu nanti tentu ada pengurusnya masing-masing. Nah, tapi Pak Imron dan rekan-rekan sudah punya bidikan belum Pak? Potensi apa nih Pak yang akan dijadikan jenis usaha nanti Pak? Potensinya dulu ya Pak. Iya, Apa nih Pak yang akan dibidik loh Pak? iya, potensi sih cukup besar karena kabar karena sudah nangkap wilayah kota, Bu. Sudah sangat sangat kemajuannya sudah cukup pesat. Nanti barangkali yang paling utama sekali sesuai dengan rancangan yaitu bahwa koperasi dalam rangka pertahanan pangan itu yang paling utama. Nanti bisa di bidang pertanian, kita akan mengevaluasi tanah-tanah pertanian di wilayah Balai Karangan ini untuk apa dan bagaimana nanti ke dalam tanya. Juga perdagangan, di samping juga jasa. Ini jasa ini sangat besar sekali karena kita sudah wilayah kota, bukan wilayah lagi kampung dalam artian kesian, sehingga banyak sekali potensi-potensi yang akan kita garap seperti penumpang. Seperti tadi pertanian, juga perdagangan, juga jasa dan sebagainya. Itu yang paling penting sekali. Sehingga bidikan nanti jasa apa? Contohnya, salah satu contoh kita penjualan gas contohnya. Ini masih sangat sekali kekurangan dan secara regulasinya belum tertib. Kita dengan koperasi kita menertibkan sehingga tidak ada harga yang melunjak terlalu tinggi. Sehingga masyarakatnya kadang-kadang kesulitan dan merasa kasihan. Itu yang paling utama sekali. Jadi hal-hal ini kita melalui koperasi kita tertibkan dari unit dan menjadi sebagai unit yang lainnya sehingga harga kita bisa memberikan satu yang kita akan diskusikan yang benar. Itu diantaranya. Juga komunikasi kita ini sudah kota tadi bahwa telekomunikasi sangat penting sekali Bu, informasi. Jadi mungkin insya Allah dengan wifi kita mencoba. Masyarakat ingin punya wifi, tapi harga mahal. Sebagaimana kita menghitungkannya supaya harga standar masyarakat bisa memiliki, sehingga komunikasi lancar dan sebagainya. Itu diantaranya. Jadi bisa ngedata. Dan perdagangan tadi, karena ini sudah merupakan banyak sekali barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat kita, sehingga dari kota, dari Jawa juga bisa langsung kepada kita harga yang standarisasi kita bisa tukar. Itu jalannya Bu. Baik, Pak Imron, ini kan kesannya kayaknya agak cepet nih Pak ya. Iya. Tiba-tiba kemarin ramenya itu di awal bulan Mei, akhir Mei, Juni, tiba-tiba sudah terbentuk nih Pak. Yang dibayangkan gimana sih Pak? Akan membawa kemana? Akan saya bawa kemana nih Pak? Koperasi Merah Putih Balai Karangan ini dari Pak Imron sendiri Pak? Iya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa koperasi adalah merupakan coko guru ekonomi. Oke, baik. Sehingga kita bagaimana ekonomi kita melancarkan masyarakat. Ini yang paling, sehingga apalagi dengan ini merupakan program pemerintah yang harus kita jalankan secara amanah, secara benar, sehingga masyarakat merasakan koperasi. Karena banyak operasi-operasi yang memang berbeda dengan koperasi yang dibentuk oleh pemerintah dengan Merah Putih ini. Insya Allah dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Kades tadi sebagai pengawas bahwa dalam rangka memberdayakan seluruh masyarakat itu. Nah itu jadi itulah, jadi kami punya suatu gambaran yang insya Allah
rancangan yang cukup besar bagaimana masyarakat bisa merasakan koperasi secara keseluruhan. Pak Imran, tadi dikatakan bahwa koperasi Merah Putih ini beda loh dengan Iya. koperasi yang lainnya. Ya, Padahal kalau kita lihat sama aja sih Pak. ya. Nah, bedanya apa sih Pak? Nah, bedanya kalau koperasi biasa kami pernah membentuk sel koperasi, mendapatkan anggota sangat sulit sekali. Oh, cari Iya. anggotanya. Nah, beda dengan koperasi perusahaan, karena seluruh anggota pekerja adalah anggota koperasi. Nah ini di sini koperasi Merah Putih itu harus mencakup seluruh lapisan masyarakat. Nah, seluruh masyarakat bisa jadi anggota semuanya. Nah itu yang paling bedanya Bu ya. Jadi perekonomian itu agak mudah dan kita mau mengadakan satu sosialisasi ke wilayah-wilayah. Inilah koperasi Merah Putih. Oke, Itulah. oke. Emang gitu ya Pak Kades. Bedanya Iya. sedemikian rupa ya Pak antara koperasi non Merah Putih dengan koperasi Merah Putih Pak. Ya, tentu ada perbedaan karena memang koperasi desa ini dibentuk dan diinisiasi secara khusus oleh desa. Kalau seperti koperasi yang lain itu kan memang dibentuk mungkin berdasarkan dari beberapa orang pengusaha-pengusaha atau dari dari petani-petani kebun secara umum. Kalau kita ini kan memang dibentuk, diinisiasikan dari desa untuk desa. Itu bedanya. Secara umum ya namanya koperasi ya sama saja Sama. sebenarnya, tapi perlakuannya mungkin modelnya agak berbeda. Karena intinya tadi diinisiasi dibentuk secara khusus oleh desa dan mungkin nanti akan ada regulasi juga khusus yang yang dilaksanakan oleh koperasi desa Merah Putih. Tapi pas waktu kemarin Pak, waktu mau merekrut, kalau di beberapa desa banyak yang nggak mau Pak. Kalau di Balai Karangan gimana sih Pak? Kalau di Balai Karangan ya tentu karena ini awal ya, karena awal. Biasanya memang secara natural sebenarnya, secara natural dan manusiawi masyarakat kita ini perlu contoh dulu sebenarnya. Seperti misalnya kita bicara tentang internet desa, itu perlu contoh barangkali. Oke. Terus nanti setelah udah ada barangnya, bagaimana modelnya, mudah-mudahan ini akan mendatangkan minat-minat nanti kepada masyarakat. Juga khususnya kepada koperasi ini saya pikir seperti itu juga. Tapi masyarakat secara umum welcome dan sangat mendukung adanya koperasi Desa Merah Putih ini. Sebagaimana tadi disampaikan, mudah-mudahan nanti lewat koperasi ini kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Salah satunya yang saat ini menjadi problema kita di desa ini, di desa atau mungkin secara umum di perbatasan ini, ketersediaan gas barangkali kan. Itu ya, Pak. Kadang-kadang itu yang menjadi mudah-mudahan dengan keberadaan koperasi ini pemerintah memberi dukungan yang lebih intens untuk memberikan dukungan lebih intens, memberikan kewenangan, juga memberikan peluang usaha kepada koperasi ini untuk menyiapkan sembako atau hal lainnya untuk kepentingan masyarakat setempat. Baik. Nah, itu harapan kita. Sudah kebayang nih Pak, udah dibocorin sedikit nih Pak ya. Jadi sedikit. ini usahanya kemungkinan toko serbaguna yang mungkin ya Pak ya. Bisa jadi. Selain juga nanti Udah dibocorin sedikit rasanya. selain juga pertanian, perkebunan kita Oh, kan. pertanian, perkebunan. Pertanian, perkebunan juga menjadi salah satu potensi tadi disampaikan oleh Pak Ketua Koperasi. Ini pertanian ini apalagi kita saat ini di desa ini digalakkan untuk ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini juga menjadi bagian penting kita di desa untuk melakukan suksesnya ketahanan pangan ini. Jadi ketahanan dari program ketahanan pangan ini nanti akan dilakukan mungkin kolaborasi bersama dengan koperasi. Kira-kira kerjasama seperti apa yang mendatangkan keuntungan dan ekonomi bagi anggota-anggota koperasi ini, bagi kemajuan koperasi kita. Baik. Ya. Baik. Pak, prosesnya sekarang udah sampai mana nih Pak? Sudah dalam tahap pembuatan akta notaris. Oh, tapi belum selesai ya Pak? Mungkin tinggal nunggu jadwal penyerahan saja. Oh, jadwal penyerahan. Jadwal penyerahan. Kapan tuh Pak rencananya Pak? Insya Allah mungkin di minggu-minggu depan. Karena di desa Kabupaten Sanggau ini bersama dengan kelurahan ini kan ada 163 desa, 9 kelurahan. Dan ini diwajibkan, maka di Sanggau ini diinisiasi oleh pemerintah daerah dan tim notaris ini membagi-bagi wilayah. Karena wilayah besar kan, ada 15 kecamatan kita. Jadi step by step, bertahap-tahap. Nah, saat ini ada beberapa
desa yang sudah melakukan serah terima notaris. Kalau untuk Balai di Karang Sekayang belum belum. ya? Nah, belum. Oh, di Kecamatan Sekayang Pak seluruhnya ya? Ya, Kecamatan Sekayang belum. Oke. Jadi seluruh desa nanti akan bersama-sama untuk menerima penyerahan akta notaris sebagai dokumen legalitas ya. badan hukum Baik. kita. Setelah akta dari notarisnya diterima, step selanjutnya apa lagi nih Pak? Tentu setelah nanti akta notaris ini diterima oleh seluruh desa, bisa dipastikan mungkin nanti akan ada rapat koordinasi dan rapat kerja berkaitan dengan mungkin master plan, planning, perencanaan ke depan terkait dengan koperasi ini. Karena badan hukumnya sudah ada, terus sambil juga menunggu aturan yang konkret dari kementerian yang akan kita lakukan di tingkat desa ini. Pak, saya balik lagi ke soal tadi Pak, soal unit usaha. Itu memang kalau pengurus dibebasin ya Pak, mau milih usaha apa atau diarahin sama mungkin dari pengawas atau dari tim ahli nanti Pak? Bebas, ini intinya kesepakatan bersama. Oh, bebas. Nanti kita dari kesepakatan itu tentu nanti akan ada semacam identifikasi ya. Identifikasi kira-kira usaha apa nih dengan awal-awal kita nih Bang, seperti itu kan. Kira-kira usaha apa yang menjadi target utama kita awal-awal. Karena memang di dalam di dalam petunjuk itu usaha itu banyak sekali yang boleh dilaksanakan oleh koperasi. Oh, boleh Pak. Nah, jadi nanti kita lihat, kita tinjau, kita identifikasi kira-kira usaha yang cocok untuk desa kita di Balai Karangan ini apa saja kira-kira usahanya. Nah, ini nanti tentu akan ada rapat bersama terutama tim koperasi kan, pengurus koperasi bersama dengan tim badan pengawas koperasi. Baik. Saya ke Pak Imron kembali. Pak Imron, biasanya tapi mudah-mudahan nggak terjadi sama Kopdes Merah Putih di Balai Karangan. Di awal rame Pak, nanti pertengahan itu muncullah persoalan dan biasanya karena memang selisih nih Pak, pendapat yang tidak sama antara para pengurus yang di dalam kepengurusan ini. Nah, itu sudah dipertimbangkan Pak, bagaimana ketika hal itu muncul agar seluruh kepengurusan ini tetap kompak membawa Koperasi Merah Putih ini Pak? Ya, itu di sini barangkali diantaranya kita menghilangkan ego. Oh, asik. Ego terutama dari seorang ketua. Karena ketua itu tidak memberikan artinya semena-mena atau juga hak prerogatif. Tidak hak prerogatif seorang ketua koperasi. Kenapa? Karena keputusan utama adalah ada di tangan rapat, di tangan musyawarah. Sehingga ketua hanya sebagai pemegang amanah. Sehingga kita bagaimana menyamakan persepsi yang paling utama. Sehingga apa koperasi itu, bagaimana koperasi itu. Terutama ego dari seorang ketua itu nanti akan kita kan gitu. Kalau ego kita ketua merasa diri paling tinggi, paling bisa, paling segala, ini akan mengakibatkan adanya satu hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini adalah koperasi merupakan kepentingan bersama dan untuk kita bersama, sehingga mari kita bersama-sama kita menjunjung tinggi dan juga melaksanakan sebenarnya. Sehingga tidak ada perbedaan sebenarnya antara ketua dengan anggota itu. Tidak ada perbedaan gitu. Bahkan lebih berat seorang ketua itu kan, karena di sini dilihat kejujurannya, ya, dengan kejujuran juga keaktivitasnya, juga kemauannya, segalanya, sehingga memberikan suatu motivasi baik kepada pengurus dan juga kepada seluruh anggota. Dan insya Allah barangkali saya diberikan amanah koperasi, mudah-mudahan ingin melaksanakan yang sebenar-benarnya sesuai dengan fungsi dan tujuan daripada koperasi itu sendiri. Jadi itu yang perlu kita jadi menyamakan persepsi ke seluruh pengurus dan anggota itu yang paling utama sekali. Sehingga insya Allah bukan hanya seperti halnya jamur di musim hujan. Ya, ketika itu begitu selesai, insya Allah kami mencoba membina, mendidik terus memberikan suatu pemahaman pada seluruh negara itu. Inilah koperasi kita. Koperasi insya Allah, koperasi desa Merah Putih Desa Balai Karangan mudah-mudahan akan menjadi minimalnya satu contoh bagi koperasi yang lainnya, sehingga bisa maju dan bisa memberikan suatu perkembangan kepada seluruh masyarakat pada yang ada. Itu barangkali itu yang paling penting sekali Bu ya. Jadi menyamakan persepsi yang paling
Kadang-kadang itu yang Mbak katakan itu. Menyamakan persepsi, Iya. menurunkan ego sebagai Iya, ketua iya. ya Pak ya. Lantas bagaimana dengan kemudian SDM dari para pengurusnya ini Pak? Karena kan nanti kan saya lagi-lagi nih Pak dapat Iya. bocoran, anggarannya kan cukup besar nih Pak, dan Iya. diawasi juga nih, jangan sampai nanti setelah jalan malah para pengurusnya nanti yang hanya mungkin kesalahan, kekeliruan menulis angka nol lalu terjerat masalah seperti itu Pak. Ya, itu datanya Bu. Jadi nanti SDM kita pun nanti kita lihat, karena tidak semua latar belakang pendidikannya sama. Tentunya ada yang lebih tinggi, ada yang masih kita, tapi kita bagaimana menyamakan tadi. Pemahaman yang paling utama itu. Pemahaman. Jadi di sini tidak ada istilah sarjana, tidak ada istilah lulusan SD. Kalau memang dia kemauan bagus dan bagus, itu yang kita carakan. Jadi SDM tidak tergantung kepada ijazah, tidak kemudian pendidikan secara prinsipnya ya. Nah, jadi ada kemauan yang besar, ada satu kejujuran dan kemauan yang paling tinggi. Itu paling utama sekali. Sehingga kami tidak melihat bahwa ini nggak cuma lewat SD, tidak bisa. Belum tentu orang lewat SD malah pintar daripada saya. Yang pernah mengenyam pendidikan, dan gitu kan. Nah, itu halnya demikian yang perlu kita sama-sama kita sanangkan, yang kita wujudkan, sehingga koperasi kita ini benar-benar bahwa koperasi adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pengurus, apalagi ketua. Jadi kepentingan bersama itu yang insyaallah barangkali itu Bu. Jadi mudah-mudahan dengan segala yang kita canangkan ini, yang kita rancangkan ini, mudah-mudahan koperasi kita bisa menang. Apalagi yang tadi katakan Pak Kades bahwa ini kita lah milik pemerintah, amanah yang paling berat sekali. Sebenarnya paling berat Bu. Karena paling berat karena tadi gitu. Kita dituntut untuk maju, untuk bagaimana masyarakat mau dengan koperasi. Mau dengan kita. Baik, tapi Pak Ketua, nanti mungkin akan ada BIMTEK ya untuk para pengurus ini ya? Insya Allah barangkali biasanya yang pernah saya dulu itu pernah diundang untuk mengadakan satu pelatihan, baik di bidang manajemen, di bidang segalanya, bahkan waktu ada perubahan itu logo koperasi yang lama dengan yang baru, kami pun diundang pada saat itu. Tapi kami tidak berjalan, koperasi itulah koperasi umum itu demikian. Jadi ketika dia simpan pinjam itu hancur dan segantilah. Jadi kita lah barangkali mudah-mudahan koperasi ini akan dijadikan satu canangan yang paling utama. Jadi tanpa ada pelatihan ya kami bukan tidak tahu. Kami akan karena jadi regulasinya bagaimana, tentunya kita sesuai dengan nanti yang dilakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Kita tanya Pak Kadesnya, kira-kira ada nggak nih Pak? Siap ya tentu. Saya pikir tentu pemerintah akan mengerjakan hal itu. Tentu akan ada pelatihan nanti bagaimana untuk memaksimalkan peran para pengurus ini, ya juga peran badan pengawas ini untuk memaksimalkan kegiatan program yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Ya karena memang bagaimanapun yang namanya lembaga ini mengelola keuangan seperti itu. Tentu ada BIMTEK-nya, ada bimbingan teknisnya, ada pelatihannya. Itu yang diutamakan. Dan selain itu juga kita kemarin waktu rapat bersama di kabupaten, kita juga udah menyampaikan dan juga disampaikan kepada kita bahwa nanti koperasi ini akan ada pendampingnya, pendamping profesional untuk koperasi desa Merah Putih ini di Kabupaten Sanggau ini. Dan kita sangat bersyukur dan memang mesti dan harus ada pendamping karena walau bagaimanapun yang namanya baru belajar seperti kita mengemudi kendaraan itu kan wajib harus ada pendamping yang mengajari kita mengemudi. Jadi kalau tidak ada, ya tidak mungkin kita bisa mengemudi dengan baik kan begitu. Mungkin ada bisa saja pengalaman oke, tetapi mungkin di bidang administrasi belum oke begitu kan. Bisa saja mungkin di bidang administrasinya oke, tapi wawasan perekonomiannya mungkin belum begitu kan. Pemasarannya juga belum. Ya, jadi tetap sudah dipikirkan oleh pemerintah. Koperasi Merah Putih ini bagaimana berjalan baik ke depan, memang harus ada pelatihannya dan pendampingan. Baik. Pak Kades, terlepas Pak Kades sebagai pengawas, tapi sebagai seorang kepala desa melihat keberadaan Koperasi Merah Putih di Balai Karangan ini seperti apa sih Pak? Saya melihat program ini cukup baik ya, cukup baik. Dan saya optimis koperasi ini ke depan akan maju.
maju koperasinya, maju juga untuk anggota-anggotanya. Itu harapan kita dan saya optimis terkait itu karena memang kita memiliki potensi yang cukup, barangkali seperti itu. Potensi yang cukup untuk bisa dikembangkan dan juga memiliki SDM-SDM yang juga bisa diandalkan. Pertama SDM-nya itu tentu tadi disampaikan bahwa keseriusan ini. Karena apapun lembaganya, sehebat apapun tentu kuncinya adalah orangnya, nahodanya. Jadi seperti kapal Titanic itu kan, katanya Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan, tapi nahodanya, kata lain kan begitu. Hebat apapun kalau nahodanya kurang tepat, ya tentu perjalanannya juga akan terganggu. Jadi kita harapkan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang kita percayai untuk menahodai koperasi ini mudah-mudahan memiliki keseriusan yang tinggi, kemauan serius, komitmen, juga memiliki kebersamaan yang baik tadi. Karena koperasi ini kan memang dasarnya dibangun melalui kebersamaan. Jadi mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, dengan keseriusan dan profesionalisme ini bisa berjalan dengan baik. Tapi seberapa yakin nih Pak Kades ketika koperasi ini jalan nanti ini perekonomian masyarakat ya Pak secara merata loh Pak, ini bisa terangkat gitu Pak? Saya sangat yakin sekali, meskipun mungkin tidak 100%, tapi dampak positif terhadap perekonomian dan kemajuan itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya tidak mungkin 100% masyarakat ini belum lalu sejahtera. Mungkin sih Pak ya. Tapi kita optimis artinya manfaat tujuan kebaikannya pasti ada berdampak seperti itu. Dampak ekonominya tetap ada. Apalagi terutama koperasi ini kan manajemennya atau filosofinya kan untuk kesejahteraan anggota. Mudah-mudahan anggota yang dari golongan-golongan masyarakat yang telah bergabung ini berdampak positif terkait dengan keberadaan koperasi ini, perjalanannya koperasi ini. Nah, rencana anggotanya siapa nih Pak? Apa seluruh masyarakat? Kan kebanyakan tuh Pak. Tidak, karena yang namanya anggota itu mereka harus mendaftar dan anggotanya itu kita terbuka. Kemarin untuk sementara anggotanya terdiri dari aparatur desa, terus dari pensiunan, terus dari tokoh-tokoh masyarakat, dari Pak RT, dari Pak Kadus masuk sebagai salah satu anggota koperasi yang sementara saat ini. Dan masih terbuka untuk masyarakat yang lain nanti akan bergabung kepada koperasi. Nanti kepada koperasi desa. Beliau-beliau ini yang akan karena memberikan... anggota itu kan harus daftar kita. Tidak mungkin tidak daftar tahu-tahu menjadi jadi anggota predikat anggota koperasi tapi saya nggak daftar, tahu-tahu saya mau minjem nih gitu kan. Katanya warga Balai Karangan tapi terdaftarnya enggak gitu, nggak bisa juga seperti itu ya Pak ya. Memang wajib harus daftar. Jadi kalau kita daftar menjadi anggota berarti kita salah satu memiliki dukungan gitu. Memiliki dukungan, investasi dan memiliki kewajiban terhadap koperasi. Pak Imran sudah punya gambaran belum Pak? Bapak akan menghadapi tantangan apa ketika koperasi ini berjalan nanti Pak? Ya tentunya setiap langkah apapun, setiap kerjaan apapun pasti mengalami tantangan dan rintangan. Itu udah pasti. Hanya besar kecilnya nanti bagaimana kita di lapangan nanti. Jadi itu kita harus hadapi semua tantangan-rintangan itu. Dan tantangan-tantangan itu bisa juga memberikan satu motivasi untuk kita untuk berbuat benar, untuk berbuat maju, untuk berbuat siap segala gitu. Jadi jangan rintangan tantangan ini merupakan suatu kendala, bukan. Tapi saya mengapa itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi untuk kemajuan kita. Nah, kira-kira tantangannya apa nih Pak yang akan dihadapi nanti nih Pak? Ya diantaranya mungkin kalau hal-hal yang berkaitan ekonomi atau melakukan SDM ya kita benahi dengan segalanya gitu kan. Kalau ada penyelewengan apapun ya kita benahi, tapi tidak secara dogmatisme, secara konfrontatif, tapi secara kekeluargaan. Bagaimana kita menghadapi itu? Jadi di sinilah koperasi, hebatnya koperasi ini, ya. Jadi di dalam koperasi karena bukan milik pribadi,
ini bersama kan itu. Sudah Untuk mantap ini. bersama. Iya, jadi setiap masyarakat boleh jadi anggota koperasi, tapi dengan ada syarat-syarat yang telah ditentukan pula. Baik. Apakah adanya bulan wajib, dan sebagainya, itu merupakan salah satu di antaranya. Sehingga tidak semena-mena begitu saya jadi warga kalangan saya bisa pinjam, seenaknya tidak bisa. Regulasinya ada, ditentukan, gitu kan. Kepentingan dan sebagainya, itulah. Jadi pasti tantangan banyak sekali, bocoran banyak sekali. Ya kita hadapi bersama-sama, bersama pengurus-pengurus, bersama pengawas, bersama anggota yang lainnya. Kita hadapi, insya Allah merupakan motivasi yang tinggi bagi kita. Itu barangkali. Dan tentunya di bawah bimbingan Pak Kades. Iya. Tantangannya pasti akan bisa terhadapi ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Imron Rosadi, Iya. terima kasih Pak Sama-sama. Erzan, Ya, sehat ya. selalu untuk mengawal program Astacita Presiden Insya Allah. Republik Indonesia, karena tentu ini bisa memberikan kesejahteraan. Insya Allah. Tidak hanya bagi para pengurus, tapi yang paling penting adalah bagi masyarakat, bagi perbatasan dan juga bagi Indonesia. Amin. Terima kasih Amin. Bapak-Bapak. Ya, Terima kasih. terima kasih. Saya ingin mengutip tadi yang sudah disampaikan. Koperasi dibangun atas dasar kekeluargaan sebagai soko guru ekonomi nasional. Maka sebaiknya koperasi ini dijalankan dengan semangat cinta terhadap Indonesia, terhadap masyarakat yang berada di wilayah perbatasan untuk memajukan mereka dari segi ekonomi. Saya Dewi Mulyani, selamat sore, sampai jumpa.